Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada paparan kali ini kita akan membahas teknologi pengolahan teh. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tanaman teh di Indonesia ini mempunyai peranan penting karena di samping melestarikan sumber daya alam, tanaman teh juga menyumbang devisa bagi negara kita. Nah, teh ini adalah minuman penyegar ya, yang sangat bermanfaat yang terbuat dari pucuk teh. Nah, beberapa peneliti menyatakan bahwa teh mempunyai potensi fisiologi, antara lain sebagai antioksidan ya, kemudian anti mikroba ya, kemudian anti mutagenik dan anti tumorigenik ya. Nah, potensial fisiologis teh ya, ini disebabkan adanya kandungan flavonoid teh ya. Jadi ada kandungan flavonoidnya. Nah, sebelum kita lanjutkan, akan lebih baik kalau saudara menekan tombol subscribe, like, dan tekan tombol lonceng. Nah, sebelum kita lanjutkan juga, kita akan pelajarin dulu apa itu pemetikan ya. Nah, dalam bahasan kali ini ada 3 pemetikan, ada 3 macam petikan. Yang pertama itu petikan halus, kemudian yang kedua petikan medium, kemudian petikan kasar ya. Nah, ini hanya sekedar untuk diketahui saja. Sebenarnya bahasan kita adalah di teknologi proses pengolahannya. Nah, proses pengolahan teh ini ada dikenal kalau di Indonesia ini ada 4 macam ya, ada 4 macam ya. Yang pertama itu proses pengolahan teh putih. Kalau teh putih ini langsung ya, habis dipetik, kemudian ada pelayuan, kemudian langsung pengeringan. Nah, ini teh putih ya. Nah, kemudian teh hijau ya. Teh hijau setelah dipetik ini ada pelayuan, kemudian ada penggulungan, proses selanjutnya pengeringan. Nah, kemudian ada juga teh wulong ya, wulong ya. Kalau bahasa Jawanya wulong ya, olong ya. Nah, ini prosesnya itu setelah dipetik pelayuan, penggulungan kan, kemudian semi oksimatis ya, baru kita keringkan, kemudian baru kita kepak ya. Nah, kemudian yang ketiga ini yaitu teh hitam. Nah, ini yang banyak di Indonesia, teh hitam atau yang warnanya merah itu ya. Teh ada juga yang warnanya merah, ada yang hitam ya. Nah, prosesnya setelah dipetik itu pelayuan, kemudian penggilingan, kemudian oksimatis, kemudian keringkan ya. Nah, setelah dikering baru dipak. Nah, ini yang akan kita bahas sore ini. Nah, kemudian kita lanjutkan pelayuan ya. Pelayuan ini bertujuan untuk mengubah kondisi fisik pucuk teh dari keadaan segar menjadi lemas ya. Ini dengan cara menguapkan air yang terdapat pada pucuk segar ya. Nah, pengurangan air pada pucuk teh ini mengakibatkan cairan sel memekat, sehingga pada proses penggilingan dan penggulungan pucuk dapat memar dan tergulung dengan baik. Sedangkan cairan sel tidak menetes tetapi menempel pada permukaan daun. Nah, dengan adanya proses pelayuan, maka bahan pengeringan menjadi berkurang karena air yang diuapkan pada proses pengeringan menjadi berkurang.
Nah, itu tentang kondisi fisik ya. Nah, di samping terjadi perubahan fisik ya, pada proses pelayuan pucuk teh juga terjadi perubahan kimia. Nah, ini ditandai dengan meningkatnya kandungan kafein ya. Kemudian meningkatnya kandungan karbohidrat yang dapat larut ya. Kemudian terjadinya degradasi protein menjadi asam amino bebas ya. Nah, kemudian yang keempat, meningkatnya aktivitas enzim ya. Nah, ini perubahan kimianya ya. Kemudian ada lagi yang satu lagi, yang kelima, terjadinya pembongkaran sebagian klorofil menjadi peoforbin. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan penggilingan dan penggulungan. Proses penggilingan dan penggulungan pucuk ini bertujuan untuk memecah dinding sel daun ya, meratakan cairan sel ke permukaan pucuk, menggulung pucuk dan mengecilkan pucuk layu. Nah, hasil pelayuan yang baik akan menghasilkan cairan sel yang tetap lengket dan meresap kembali pada partikel bubuk, sehingga teh yang dihasilkan mempunyai penampakan yang mengkilat dan mempunyai inner quality yang baik. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan tahapan selanjutnya, yaitu fermentasi teh ya. Nah, fermentasi ini ada dibagi dalam 3 tahapan ya. Dalam 3 ya. Yang pertama itu short fermentation ya. Kemudian full fermentation dan post fermentation. Nah, kalau yang fermentasi sempurna ini contohnya pada teh hitam ya. Sedangkan fermentasi sebagian ini pada teh oolong ya. Nah, sedangkan yang tidak mengalami fermentasi ini contohnya pada teh hijau ya. Nah, kemudian kita bahas juga tentang oksidasi ya. Nah, daun teh dibiarkan di ruangan tertutup ya. Nah, ini prosesnya adalah klorofil pada daun dipecah secara enzimatik dan taninnya dikeluarkan dan dialih bentukkan. Nah, kebutuhan oksidasi untuk tiap jenis teh berbeda-beda. Oksidasi untuk teh oolong harus terjadi 5-40%. Dan untuk teh hitam ini adalah 100% ya. Nah, ini perbedaan antara fermentasi dan oksidasi. Nah, dalam fermentasi ya, ini fermentasi merupakan transformasi gula menjadi asam dan alkohol oleh enzim dan tanpa adanya oksigen molekular. Nah, sedangkan oksidasi ini terjadi oleh enzim ya dan oksigen molekular ya. Nah, ini perbedaannya. Nah, kemudian kita lanjutkan tentang pengeringan ya. Nah, tujuan pengeringan ya, ini adalah menghentikan oksidasi enzimatis senyawa polifenol bubuk teh basah ya. Nah, kemudian menurunkan kadar air teh yang telah difermentasi sehingga menjadi produk yang tahan lama disimpan ya. Kemudian mudah ditangani dan mudah disajikan kepada konsumen ya. Ini tujuan pengeringan.
Nah, sekarang kita lanjutkan tentang pengepakan ya. Nah, pengepakan ya sebenarnya sekarang banyak ya alatnya, alat pengepakannya ya. Nah, sebagai contohnya itu ada di gambar ya. Nah, tujuannya pengepakan ya adalah tahap akhir dari pengolahan teh ya, yang bertujuan antara lain untuk mempermudah pengiriman pada konsumen ya. Kemudian melindungi teh dari pengaruh luar yang dapat menurunkan mutu dan mencegah terjadinya kenaikan kadar air karena teh kering bersifat higroskopis ya. Ini pengepakannya. Nah, kemudian penyimpanan ya. Penyimpanan yang dilakukan dalam peti ya, atau dalam suasana yang kering ya, sehingga tidak terjadi perubahan mutu. Nah, demikianlah video kali ini tentang pengolahan teh, dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.